Adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja pagi hari ini. Semuanya adik-adik berdiri. Kita menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik yang baik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang minggu yang lalu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita mengangkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria.
bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tangan wajah berseri, langkahkan Dia sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita Selamat pagi adik-adikku semua. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kalau adik-adik sudah menemukannya, Yohanes itu di perjanjian apa ya? Yohanes itu di Perjanjian Baru. Kalau kita sudah menemukannya, marilah kita akan membaca. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami di sepanjang hari ini Tuhan, sehingga adik-adik kami boleh beribadah sekolah minggu online. Mari Tuhan Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dan terlebih khusus Tuhan saat ini kami akan membacakan firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Oke, untuk itu kita akan membacakannya Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Judulnya yaitu Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum adik-adik akan mendengarkan cerita dari Kakak Novi, untuk itu adik-adik selamat menonton film yang akan diputar. Terima kasih. Yesus pokok anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur.
Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Nah, adik-adik bagaimana ceritanya hari ini yang sudah adik-adik tonton? Pasti bagus tidak? Bagus ya. Nah, kakak sangat senang dengan cerita yang adik-adik tonton barusan. Ceritanya tentang apa ya? Tentang pohon anggur. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Sebelumnya kakak mau tanya, di pohon anggur yang besar tadi ada buah yang tidak berbuah di ranting. Ranting apakah yang berbuah? Adik-adik tahu tidak? Masih ingat tidak? Ah, iya betul. Yang berbuah adalah di ranting sebelah kanan, sedangkan yang tidak berbuah adalah di ranting sebelah kiri. Nah, untuk itu tadi Bapak itu ranting sebelah kiri dia tidak berbuah, akhirnya dipotong, dibakar. Sedangkan ranting yang sebelah kanan diambillah ranting-ranting yang lain supaya buah anggurnya bertumbuh banyak, menghasilkan buah yang banyak. Karena menghasilkan buah yang banyak, Bapak itu sangat senang. Nah, sama dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Adik-adik murid Tuhan Yesus tidak? Siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Nah, pasti mau ya. Kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menjadi anak yang selalu patuh kepada perintah Tuhan. Kita harus menjadi anak yang selalu bersyukur. Nah, di video tadi yang adik-adik tonton ada 9 buah roh. Apa saja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, untuk itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan buah-buah roh, harus memberitakan firman Tuhan. Nah, kepada adik-adik, kalau yang malas contohnya ikut ibadah sekolah minggu, nah pasti apa yang terjadi seperti yang Bapak tadi lakukan, dia potong kemudian dia bakar. Sama juga dengan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti apa? Kita mencuri, kita membunuh, kita berbuat jahat, kita marah-marah sama mama, kita marah-marah sama guru-guru di sekolah, pasti kita akan mendapat hukuman. Nah, untuk itu Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus rajin beribadah, kita harus rajin pergi ke sekolah minggu. Walaupun saat ini kita sekolah minggunya tidak di tempat ya, tapi kita masih sekolah minggu secara online.
Untuk itu, adik-adik marilah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah menolong kita, Tuhanlah yang sudah menuntun kita, Tuhanlah yang sudah memberikan nafas kehidupan untuk kita, Tuhanlah yang sudah memberikan kita kepintaran. Benar tidak? Nah, itu semua karena Tuhan. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berbuat baik kepada Tuhan. Yesus adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Untuk itu, marilah kita memberitakan firman Tuhan supaya buah-buah roh kita itu makin bertambah dan bertambah. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Berilah yang Baik. Baik adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa, melalui berkat yang Tuhan karuniakan, kami boleh memberikannya dalam wujud persembahan. Berkatilah persembahan yang boleh kami berikan, agar boleh berguna untuk pelebaran kasih-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan, secara khusus di Gemis Jemaat Elim. Kami berdoa ya Bapa, bagi mereka yang berkekurangan, khususnya karena pandemi ini, Tuhan boleh mencukupkan segala yang diperlukan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan menolong, menjamah dan melawat. Kami berdoa bagi pertumbuhan anak-anak Tuhan, mulai dari balita, bayi, bahkan sampai dengan pertumbuhan mereka, agar selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dijauhi dari segala pergaulan tak berkenan di depan Tuhan, diberkati setiap usaha mereka dan meraih cita-cita. Berkati juga orang tua kami, berikan selalu kesehatan, umur panjang, dalam mendidik dan merawat, terlebih khusus adik-adik terkasih anak sekolah minggu. Kami berdoa ya Bapa, bagi pemerintah negara ini, agar dimampukan, diberikan hikmat, untuk boleh mengambil keputusan yang mendatangkan damai sejahtera rakyat. Kami berdoa bagi gereja kami, Gemis Jemaat Elim, agar kiranya pelayanannya boleh tetap berlangsung dengan penyertaan pertolongan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan selanjutnya, kami taruhkan hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu dan remaja pagi ini. Semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan
Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum mengakhirinya, kita akan tutup dengan doa. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, dan kita serta dalam doa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan. Kiranya nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan dalam langkah kehidupan kami selanjutnya ke depan. Ampuni segala dosa kami, biarlah kami boleh berkumpul kembali minggu depan secara online dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kayla, ayo kita main. Mama, aku mau main keluar dengan teman-temanku. Nah, sekarang lagi banyak virus corona di luar rumah. Memang virus itu apa, Ma? Kita tidak bisa melihat virus corona karena ukurannya sangat kecil. Virus corona bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang yang sakit dan bisa menularkan kepada orang lain. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga loh merasa sulit bernafas. Jadi, karena virus corona tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan Mama ingin Kayla tetap sehat. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dan semua orang bisa membantu melawannya. Bagaimana cara kita melawannya, Ma? Kita bisa melawan virus corona dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu, kalau Kayla batuk, Kayla harus menutup mulut dengan lipatan siku. Dan jangan sering-sering ya memegang mata, hidung, dan mulut kalau Kayla belum mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau Kayla mau keluar rumah, Kayla harus menggunakan masker. Yang paling penting, kita bisa tinggal di rumah saja. Makanya, Kayla sekolah dari rumah. Kayla bermain juga di rumah saja. Kita tetap bisa melakukan banyak hal kok di rumah saja, seperti berolahraga, mewarnai, bermain, memasak, berkebun, atau menari. Ayah pulang. Hore, ayah pulang. Eits, jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan aku kangen sama ayah. Ayah kan habis dari luar rumah. Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona.